Seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, pemberian vaksin di Indonesia tetap terus dijalankan nih. Pemerintah juga telah mendatangkan berbagai merek vaksin yang sudah diakui oleh WHO. Salah satunya vaksin AstraZeneca yang belakangan ini mendapat banyak kontroversi. Ada yang menolak vaksin AstraZeneca karena takut dengan kasus efek samping pembekuan darah yang sempat menimpa beberapa orang. Ada juga yang justru pengen banget dapat vaksin ini karena katanya efektivitasnya terhadap COVID-19 cukup tinggi. Nah, untuk meluruskan berbagai kontroversi yang beredar di masyarakat, kali ini saya akan kupas tuntas terkait vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Tonton sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sebelum kita bahas ke topik utama yang biasanya orang-orang ingin tahu, yaitu keamanan vaksin AstraZeneca, coba pahami dulu yuk sebenarnya AstraZeneca itu membuat vaksin jenis apa dan mengandung apa sih? Jadi, vaksin AstraZeneca atau AZD1222 merupakan hasil kerjasama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan sejak Februari 2020 di Inggris. Vaksin ini telah menjalani uji klinis di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan. Kemenkes menyatakan nilai efikasi atau efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 76%. Yap, jadi memang benar, lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin Sinovac yang nilai efikasinya sekitar 65%. Meski begitu, nilai efikasi Sinovac juga udah sesuai kok dengan ambang batas efikasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu sebesar 50%. Jadi, kalau kamu udah divaksin dengan Sinovac, nggak usah terlalu pusing sama perbedaan nilai efikasi ini ya. Nah, karena di video ini kita hanya akan membahas tentang vaksin AstraZeneca, kalau kamu mau tahu lebih lanjut terkait vaksin COVID-19 merek lain, ataupun terkait vaksin untuk penyakit apapun, kamu bisa loh baca-baca informasi dari artikel seputar vaksin COVID-19 yang ada di aplikasi Halo Dokter. Abis itu, kalau masih pengen tahu lebih jelas lagi, kamu bisa juga tanyakan langsung ke dokter lewat fitur chat bersama dokter. Bisa chat ke dokter umum, bisa juga ke dokter spesialis, pokoknya yang sesuai dengan kebutuhan kamu aja. Pilihan dokternya ada banyak banget kok. Udah gitu, dokternya juga fast respon semua. Jadi kurang dari 5 menit, pertanyaan kamu bakal langsung dijawab. Kalau kamu merasa malu buat nanya-nanya karena bersifat privasi, nggak usah khawatir, chat dokter di aplikasi Halo Dokter kerahasiaannya dijaga kok. Jadi kamu bebas, mau nanya apa aja dan nanya berkali-kali pun juga boleh. Dokternya akan memberikan jawaban yang akurat sampai kamu paham dan dapat solusi untuk mengatasi masalah kesehatan kamu. So, tunggu apa lagi? Download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang yuk! Oke, lanjut ke pembahasan tentang vaksin AstraZeneca ya. Sekarang kita akan membahas tentang kandungannya. Vaksin AstraZeneca merupakan jenis viral vector. Jadi, vaksin ini mengandung hasil rekayasa genetika dari sebuah virus, yakni golongan adenovirus, yang telah dimodifikasi agar berfungsi sebagai vektor yang membawa pesan bagi sel tubuh dan akhirnya memicu respons imun dari tubuh kita. Pertanyaannya, kok bisa virus yang dipakai beda tapi bermanfaat untuk membentuk antibodi terhadap virus penyebab COVID-19? Nah, kuncinya ada pada pesan yang dititipkan pada virus tersebut. Waduh, apa tuh maksudnya dok? Oke, saya coba jelasin ya. Adenovirus ini sebenarnya adalah salah satu jenis virus yang sebagian variannya bisa bikin pilek dan infeksi pernapasan. Tapi kita nggak mau kan masukin vaksin malah jadinya sakit? Makanya materi genetik virus ini dimodifikasi nih. Yang tadinya membawa materi genetik virus yang bisa bikin sakit, diolah sedemikian rupa supaya justru membawa materi genetik yang memberi pesan bagi sel tubuh untuk memproduksi protein yang mirip dengan yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Dengan begitu, sel imun akan menganggap sel tersebut sebagai benda asing, kemudian berusaha mengenali dan melawannya dengan memproduksi antibodi yang nantinya mampu melawan virus corona. Canggih ya? Jadi, sebenarnya yang dimanfaatkan dari adenovirus ini hanyalah kemampuannya untuk masuk ke dalam sel dan potensinya untuk bisa dimodifikasi agar mampu membawa pesan tersebut supaya sel tubuh bisa bikin antibodi. Lalu, saat proses pembentukan antibodi ini, biasanya tubuh akan bereaksi nih. Nah, reaksi alami tubuh inilah yang disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena sistem imunitas tubuh tiap orang itu berbeda-beda, maka gejala KIPI pun bisa berbeda-beda pada tiap orang. Ada yang gejalanya ringan, seperti nyeri di area suntikan, dan sedikit lemas, namun ada juga yang keluhannya cenderung berat, seperti demam tinggi, pusing, nyeri otot di seluruh tubuh, atau bahkan pingsan. Jadi, efek samping atau KIPI ini terjadi bukan karena vaksinnya nggak aman atau cara pemberiannya yang nggak tepat ya.
Nah, sehubungan dengan itu, sekarang kita masuk nih ke pembahasan untuk menjawab pertanyaan, vaksin AstraZeneca tuh aman gak sih? Tapi sebelum itu, saya mau ingetin kamu-kamu semua yang lagi nonton video ini buat subscribe ke channel YouTube-nya Halo Dokter. Tinggal klik tombol subscribe, terus nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, yuk sekarang kita lanjut membahas keamanan vaksin AstraZeneca. Keraguan masyarakat terkait keamanan vaksin AstraZeneca mungkin timbul karena adanya kejadian pembekuan darah setelah pemberian vaksin ya. Padahal manfaatnya melebihi risiko yang bisa muncul loh. Berdasarkan penelitian baru-baru ini, vaksin AstraZeneca terbukti efektif mengurangi risiko seseorang dirawat di rumah sakit, dirawat di ruang ICU, hingga kematian akibat COVID-19. Seperti yang udah saya sebutkan tadi, umumnya efek samping yang ditimbulkan juga ringan kok. Tergantung kondisi tubuh masing-masing orang. Kalau efek samping yang sering ditakutkan seperti pembekuan darah, itu tuh jarang banget terjadi. Paling 1 dari 100.000 orang yang divaksinasi. Itu pun hanya pada orang dengan riwayat gangguan darah yang serius. Dan kalaupun hal ini terjadi, bisa segera ditangani dengan mencari bantuan medis terdekat. Meski begitu, perlu kamu ketahui juga nih kalau pembekuan darah bisa terjadi karena banyak hal. Misalnya kebiasaan merokok, kelainan darah, atau efek samping obat-obatan seperti pil KB, bukan serta-merta karena vaksinasi. Jadi selama kamu sehat, nggak punya riwayat penyakit berat, nggak perlu takut untuk divaksin ya. Kalau emang punya kondisi tertentu nih, misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, nggak perlu khawatir juga. Kamu bisa berkonsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan apakah kondisi kamu aman untuk divaksin. Terus kamu juga jadinya bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya fisik kamu siap untuk divaksin. Nah, seperti yang udah kita ketahui bersama nih, kalau di Indonesia saat ini udah terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. So, salah satu langkah penting yang bisa kita lakukan untuk menghentikan pandemi ini adalah dengan mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, buat mencapai itu, minimal 70% penduduk di Indonesia harus udah divaksin. Makanya, sekarang daripada terus khawatir, cemas, atau bahkan berdebat terkait jenis vaksin mana yang terbaik, kalau kamu udah mendapatkan akses dan giliran untuk divaksin, segera lakukan vaksinasi deh. Oke, segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, kalau kamu punya saran mengenai topik apa lagi yang mau dibahas di YouTube-nya Halo Dokter, komen aja di bawah. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.